Kak Gilang pernah jadi tukang parkir ya Kak Gilang? Oh, kebetulan yang itu malah yang di Australia. Oh, di Australia, oke. Teman-teman sudah pernah mengerjakan proyek-proyek tertentu dan kita lihat itu cocok dengan divisinya, ya kemungkinan besar teman-teman akan bisa masuk ke dalam timnya Travel System. Maya atau Puji? Sorry, apa? Oke, halo travel lover, selamat datang di Podsystem, podcast Travel System chapter 1. AADT, ada apa di Travel System? Tentunya bersama dengan aku, Christian Anugrahia, atau biasa dipanggil Tian. Aku merupakan mahasiswa di jurusan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Universitas Gadjah Mada angkatan 2019. Dan tentunya pada kesempatan kali ini aku diamanahkan di divisi Accommodation and Management batch 3 Travel System. Nah, tentunya di sini kita akan membahas travel system lebih lanjut melalui podcast Travel System ini. Nah, untuk series pada kali ini yaitu AADT. Nah, AADT adalah salah satu series dari podcast untuk YouTube Travel System yang tentunya secara khusus dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari travel lovers, baik itu mengenai internal ataupun eksternal dari travel system itu sendiri, ataupun hal-hal yang lagi hot ataupun yang lagi unik di kota Yogyakarta. Nah, travel lovers, tentunya di sini aku tidak sendirian, aku ditemani oleh salah satu narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi nih. Kita dengar ya, siapa lagi kalau bukan Kak Gilang. Kak Gilang ini merupakan CEO atau founder dari Travel System itu sendiri. Nah, supaya tidak berlama-lama lagi, langsung saja nih kita undang Kak Gilang pada kesempatan kali ini. Oke, halo, selamat malam Kak Gilang. Halo, selamat malam Kak Christian. Oke, bagaimana nih kabar Kak Gilang? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Oke, nah travel lovers, kali ini kita sudah bersama dengan Kak Gilang. Tentunya Kak Gilang dalam keadaan sehat dan luar biasa pada kesempatan podcast pada malam hari ini. Nah, boleh banget dong Kak Gilang untuk perkenalan secara singkat kepada teman-teman ataupun travel lover yang saat ini sedang menyaksikan acara podcast kita. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mas Christian. Terima kasih teman-teman. Nama saya Gilang Fauzi dan tadi sudah disebutkan saya CEO dan founder dari Travel System. Dan Travel System ini sendiri juga sudah berdiri sejak 2019 ya. Jadi sudah sekitar 3 tahunan pada saat ini. Oke, ada lagi Kak Gilang? Apalagi ya, kebetulan saya baru saja pulang dari Inggris, baru saya tiba di Indonesia sejak 1 bulan yang lalu karena menempuh studi lanjut untuk Tourism Heritage and Sustainability. Jadi memang mempelajari lebih banyak pariwisata berkelanjutan yang mana itu menjadi sektor yang cukup krusial ya bagi travel system sendiri karena memang kita arahnya fokusnya ke sana. Wah, travel lover sudah tidak terasa ya. Ternyata Kak Gilang ini baru saja tiba di Indonesia karena baru selesai menyelesaikan studinya di UK ya Kak Gilang. Ya. Kalau boleh tahu itu di universitas mana tadi Kak Gilang? Di Universitas Glasgow di Skotlandia. Oh, Skotlandia ya. Oke, nah seperti yang kita ketahui, Travel System ini sudah berdiri sejak beberapa tahun yang lalu. Mungkin nanti Kak Gilang bisa memberikan penjelasan lebih lanjut nih Travel System mengenai latar belakang terbentuknya Travel System itu sendiri nah Kak Gilang. Nah, tujuannya apa? Kemudian dari visi misi Travel System itu sendiri itu seperti apa Kak Gilang? Ya. Boleh mungkin bisa di sharing session kepada teman-teman travel lovers? Oke, baik. Travel System itu sebenarnya dulu secara resmi memang berdiri sejak 2019, tapi brand Travel System sendiri itu sudah saya ciptakan sejak 2018 karena awalnya Travel System itu merupakan blog dan vlog pribadi saya untuk sharing studying dan traveling experience ketika berada di Australia. Sejak 2016, 2017 dan 2018 saya membuat Travel System. Nah, sejak 2019 ketika pulang ke Indonesia dari Australia itu saya berpikir bahwa kenapa kita tidak resmikan Travel System ini menjadi sebuah perusahaan, dan kebetulan pada saat itu sektor yang sedang saya geluti itu adalah sustainable development
dan kami ada beberapa tim kami sebelumnya juga backgroundnya di pariwisata, di majalah pariwisata. Lalu kenapa kita tidak membangun perusahaan yang bernama Travel System ini dengan PT Gemilang Media Wisatawan untuk mengarahkan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang ada di Indonesia. Oke, ternyata dulunya itu hanya sebuah vlog ya Kak Ya, Gilang. betul sekali. Itu kalau boleh tahu vlognya itu dimuat di mana Kak? Ada di YouTube channel kita, jadi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini bisa di scroll down video-video yang berada di bawahnya ini, itu kita sharing study and travel and experience selama di Australia, misalnya tips dan triks untuk traveling. Ada juga di Jepang, di Australia, dan beberapa tips dan triks mengenai kehidupan di sana. Jadi teman-teman bisa cek juga lebih lanjut. Oke Kak Gilang, terima kasih banyak. Wah, Travelovers, ternyata hanya dari vlog biasa aja bisa menjadi sebuah startup yang cukup terkenal dan familiar terkhususnya masyarakat di kota Yogyakarta ya Kak Gilang. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, dengar-dengar dulunya memang waktu tinggal di UK atau di Scotland itu Kak Gilang pernah jadi tukang parkir ya Kak Gilang? Oh, kebetulan yang itu malah yang di Australia. Oh, di Australia, pada oke. saat di sana, jadi sekalian studi lanjut, kita mencari part time lah sedikit lah ya, karena ada spare time. Jadi ya mencari pekerjaan juga di sana, mencari pengalaman bagaimana sih bekerja di luar negeri itu seperti apa. Dan kebetulan memang ada tawaran untuk menjadi tukang parkir atau traffic warden di salah satu sekolah swasta yang ada di Australia Barat, di Perth, seperti itu. Wah, ternyata memang kalau misalnya kita sebagai mahasiswa apalagi yang tinggal di luar negeri itu harus pintar-pintar cari cuan ya Kak Gilang? Ya, betul sekali. Oke, nah Travelovers jangan lupa untuk tetap cari cuan nih untuk bisa menunjang kehidupan kita sehingga kita pun bisa melaksanakan aktivitas perkuliahan tentunya ya Kak Gilang. Ya. Nah, sekarang di balik berdirinya Travel System yang sudah kita kenal sejauh ini, ada nggak Kak Gilang sejarah yang memang begitu mulia yang mungkin bisa disampaikan ke Travelovers seperti apa begitu? Jadi salah satu kalau saya bilang bisa salah satu alasan kami mendirikan Travel System yang mana sektornya lebih ke arah ke sektor pariwisata berkelanjutan, karena memang pada saat itu setelah saya development studies di Australia Barat, di Perth, di Murdoch University, memang konsep-konsep sustainability ini memang sudah begitu melekat ya, karena selama 2 tahun kan kita mempelajari tentang hal itu. Lalu kenapa pariwisata berkelanjutan di Indonesia juga masih cukup kurang, karena kita lebih banyak mengarah kepada mass tourism. Kita tidak bisa memungkiri bahwa efek dari pariwisata itu memang sangat luar biasa bagus ya, bisa mendatangkan pendapatan untuk negara, devisa, bahkan meningkatkan jumlah pekerja ya, meningkatkan kesempatan untuk orang-orang untuk bekerja di sektor pariwisata, yang mana disebutkan 1 dari 10 orang produktif itu bekerja di sektor pariwisata. Jadi meningkatkan kesempatan untuk orang-orang mendapatkan pekerjaan. Income sudah jelas lagi dari pariwisata, tidak hanya sektor pariwisatanya saja, tapi sektor lain yang mendukung sektor pariwisata juga mendapatkan economic impact. Nah, di luar itu ada satu sisi negatif yang mana pariwisata itu juga menjadi penyumbang kerusakan di bumi, karena dampak negatif dari pariwisata terhadap lingkungan itu sangat besar. Kita bisa lihat salah satu contohnya, misalnya kita bisa lihat deh Bali ada juga selain mendatangkan pendapatan yang cukup melimpah untuk Bali, kita bisa melihat kalau kita berkunjung ke destinasi-destinasi pasti ada isu-isu, terutama isu lingkungan, isu sampah yang diakibatkan oleh mass tourism itu juga luar biasa besar. Oleh karena itu berawal dari ingin mengurangi sedikit, berkontribusi kecil untuk mengurangi dampak negatif dari pariwisata, kami membangun Travel System yang mana tujuannya adalah untuk menggaungkan konsep pariwisata berkelanjutan di Yogyakarta khususnya dan di Indonesia secara umumnya. Jadi seperti itu Mas Christian. Oke Kak Gilang, terima kasih banyak. Nah, Travelovers semakin kepo kan ya untuk program-program yang sudah
disampaikan oleh Mas Gilang mengenai keberlanjutan pariwisata itu sendiri, dan tentunya seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk dampak perubahan iklim itu sangat berpengaruh ya Kak untuk dunia pariwisata saat ini. Ya, itu memang sangat berpengaruh sekali. Oke, nah kalau boleh tahu lagi nih Kak Gilang, nah setelah Kak Gilang sudah memaparkan mengenai program kemudian yang sudah dilakukan oleh Travel System sejauh ini, nah ada tidak ya upaya-upaya yang dilakukan Travel System lagi itu di lingkup pemerintah, terkhususnya di kota Yogyakarta ini Kak Gilang? Oke, konsep dari bisnis kami memang kita tidak hanya karena memang konsep sustainable tourism itu kan 3P bahkan sekarang 5P ya, ke people, planet, prosperity, peace dan partnerships, itu dari 3 menjadi 5P. Kita juga berkolaborasi dengan local communities karena memang konsep dari sustainable tourism itu adalah meminimalisir dampak, memaksimalkan dampak positif yang diakibatkan oleh pariwisata dan meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan oleh pariwisata, terutama ke sosioekonomi, terus juga cultural, ekonomi ya, sosioekonomi, cultural, dan juga preserving environment. Jadi memang konsep itu yang kita support dan kita gadang-gadang terus. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, kita juga berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata dan beberapa pemerintah dinas lainnya untuk berkolaborasi dalam menjalankan program-program kami. Contohnya adalah pelatihan ke desa-desa wisata, ke komunitas lokal, terus juga ke UMKM karena masih masuk ke dalam ekonomi kreatif ya, karena masih dalam satu kementerian, jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. UMKM kita juga memberikan pelatihan. Kita berkolaborasi dengan komunitas lokal, desa-desa wisata, terutama ketika kita mendatangkan turnya, mereka yang menjadi guide-nya. Jadi kami hanya mendatangkan turnya saja, mendatangkan turisnya. Mereka yang juga kita latih melalui pelatihan kami. Kita juga ada juga media productionnya. Kita membantu mereka mempromosikan destinasi pariwisatanya. Kita juga mendatangkan turnya supaya mereka juga mendapatkan income dari sana. Seperti itu. Oke Kak Gilang, terima kasih banyak. Bukan lagi ya Travelovers, ternyata banyak banget nih yang sudah dilakukan oleh Travel System itu sendiri. Nah kalau boleh tahu nih Kak Gilang, tadi kan Kak Gilang sudah menyampaikan bahwasannya sudah banyak menjalin kerjasama itu dengan pemerintah setempat, begitu? Nah kalau misalnya dengan sektor industri pariwisata di luar negeri itu sendiri, apakah sudah pernah menjalin kerjasama Kak Gilang? Kita sedang mencoba penetrasi untuk bekerja sama dengan sektor-sektor pariwisata, terutama sektor pariwisata swasta ya yang ada di luar negeri. Kita bekerja sama dengan salah satu program yang mungkin sudah pernah kita laksanakan di semester kemarin, itu adalah Diva Travel X, yang mana itu adalah kolaborasi antara Diva Bike, salah satu penyedia jasa ojek, yang mana pengendaranya itu adalah people with physical disabilities, dengan Travel System untuk pemberdayaan people with physical disabilities melalui virtual tour dan virtual experience. Kami bekerja sama dengan pemerintah Australia karena kami mendapatkan grant untuk menjalankan proyek tersebut, yang mana proyek tersebut sudah berjalan cukup berhasil ya. Saya bilang cukup berhasil karena dari semua peserta itu juga enjoy dan juga mereka mendapatkan pengalaman yang baru di sini, yang mana tujuan akhir dari program Diva Travel X itu adalah untuk memberdayakan mereka secara mandiri agar mereka bisa menciptakan virtual tournya sendiri. Kita bekerja sama dengan pemerintah Australia, kita juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri untuk produk tur kami secara offline maupun secara virtual. Salah satu contohnya adalah yang ada di Australia. Kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah karena mereka mempunyai mata pelajaran bahasa Indonesia yang merupakan mata pelajaran wajib, sehingga virtual tour itu bisa membantu mereka untuk mendapatkan Indonesian exposure serta membantu mereka untuk berlatih dalam berbahasa Indonesia dengan hostnya pada saat pelaksanaan virtual tour. Itu salah satu contohnya juga. Oke Kak Gilang, ternyata banyak banget ya kerjasama yang sudah dilakukan oleh Travel System itu sendiri dengan pihak-pihak luar terutamanya. Nah, apalagi sekarang ini ya Kak Gilang, ini kan sudah programnya
Kemendikbudristek Dikti ya mengenai kampus Merdeka, terutama yang saat ini sudah kita ikuti selama 3 semester atau 3 batch begitu. Nah itu keterlibatan dari Travel System itu dengan kampus Merdeka itu kok bisa jadi mitra Kak Gilang? Mungkin bisa sharing dulu ke travelers lovers yang mungkin saat ini pengen nih bergabung dengan Travel System itu sendiri. Ya, memang kami diberi kepercayaan oleh tim MSIB terutama dari Kemendikbudristek untuk menjadi salah satu mitra sejak batch pertama tahun lalu, persis sekali tahun lalu semester tahun lalu di batch pertama, batch kedua dan batch ketiga yang sekarang ini berturut-turut kami telah menjadi mitra selama 3 semester. Memang ada persyaratan tersendiri sih untuk menjadi mitra. Kita harus memang mendaftar melalui link yang tersedia yang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk bagaimana cara menjadi mitra MSIB. Dari sisi bisnis, dari sisi travel system kami melihat bahwa ini program ini adalah win-win solution ya, maksudnya kita bergantung satu sama lain antara travel system, mahasiswa juga yang sedang melakukan program magang di sini, program magang Merdeka di travel system, dan juga pihak MSIB yang mana bagi kami mahasiswa-mahasiswa ini memang secara langsung kami terjunkan ke dalam proyek-proyek kami dengan klien. Jadi pekerjaannya itu nggak ecek-ecek ya, hanya cuma fotokopi atau membuat kopi atau mengirimkan dokumen apa, itu tidak seperti itu. Tapi program-program yang kami jalankan ini langsung berkaitan dengan proyek kerjasama kami dengan klien. Jadi ada beberapa klien besar yang memang kita bekerja sama untuk melakukan beberapa project, mulai dari project media production, mulai project kajian, mulai project tour, semua project itu memang kita juga dibantu oleh teman-teman dari MSIB seperti ini. Oke, nah tadi Kak Gilang sudah menyampaikan ya bahwasanya untuk proyek-proyek besar travel system itu sendiri sudah diarahkan kepada anak magang seperti itu ya Kak Gilang. Nah kalau boleh tahu kenapa Kak Gilang semudah itu untuk memberikan proyek begitu besar dari travel system itu kepada anak magang? Padahal kalau misalnya kita perhatikan kan anak magang ini lebih ke belajar ya Kak Gilang, bukan lebih terjun ke kerjanya. Oke, di kami memang yang pertama harus dilakukan memang ada proses seleksinya ya Mas Christian. Jadi sebelum teman-teman ini masuk ke dalam lingkup keluarga travel system menjadi staff member kami termasuk staff magang ini, kita juga mengadakan seleksi yang mana dari seleksi itu kita melihat keterlibatan dan kecocokan dari teman-teman mahasiswa ini, yang mana maksudnya cocok apakah teman-teman tersebut bisa masuk ke dalam divisi-divisi tertentu yang mereka sedang lamar, yang sedang propose. Kenapa mudah? Karena melalui sistem seleksi tersebut dan melalui bimbingan serta pelatihan yang kita adakan sebelumnya, kita juga percaya bahwa mereka dalam proses belajar, kita juga bisa melihat juga dari portfolionya pada saat seleksi itu. Jadi portfolio proses seleksi itu yang menjadi pertimbangan kami kenapa kami mempercayakan proyek yang sedang kami lakukan kepada teman-teman anak magang. Tentunya itu juga didampingi oleh mentor-mentor yang memang mumpuni di bidangnya dan juga diawasi juga oleh saya sendiri secara pribadi, mengawasi beberapa proyek lainnya agar proyek berjalan dengan lancar. Oke Kak Gilang, nah mungkin seperti itu kualifikasi dari pendaftaran magang itu sendiri ya. Mungkin ada nggak seleksi yang harus di tahap yang harus dilewati oleh para calon peserta pemagang di travel system itu sendiri? Kalau dari kami proses seleksinya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama seleksi dokumen ya. Jadi seleksi dokumen yang mana kita melihat CV teman-teman, terus juga IPK jangan khawatir, IPK kami tidak menghendaki IPK yang sangat tinggi, misalnya cum laude 3,8 ke atas, itu tidak. Yang kita lihat itu adalah portfolio teman-teman. Jadi dari seleksi administrasi tersebut kita melihat CV teman-teman, kita bisa melihat juga portfolio dari teman-teman semua, apakah cocok dan bisa masuk ke dalam tim salah satu tim members kami yang mana kami sedang mengerjakan beberapa project. Misalnya, Mas Christian bisa masuk ke dalam tim ini karena Mas Christian cocok
melaksanakan proyek yang mungkin sedang kita kolaborasikan dengan pihak lain. Jadi itu juga menjadi salah satu persyaratan ya. Terus juga seleksi lainnya adalah kita melihat portfolionya dan mereka bisa mempresentasikan apa yang mereka kerjakan. Kita juga memberikan tugas bahwa misalnya salah satu pertanyaan tugasnya itu adalah bagaimana cara meningkatkan, misalnya mengevaluasi produk travel system dan bagaimana cara mengembangkannya. Misalnya kita bisa melihat ide sekreatif apa, seinovatif apa ide dari teman-teman semua. Ketika itu kreatif dan inovatif, kita bisa lihat bahwa itu sangat visible untuk dilakukan di travel system, itu menjadi nilai plus. Selain itu seleksi wawancara juga untuk memastikan bahwa mereka benar-benar eligible dan capable untuk masuk ke dalam timnya travel system. Oke, ternyata banyak banget juga ya Kak tahapan yang harus dilewati. Nah, kalau boleh tahu untuk batch berikutnya apakah travel system itu sendiri akan membuka kembali untuk lowongan pemagang? Ya, untuk batch keempat kami sedang membuat proposalnya untuk kita kirimkan kembali ke Kemendikbudristek, ke MSIB. Jika kami dipercaya kembali untuk menjadi mitra, tentunya kami akan membuka kesempatan ini lebih luas. Jadi teman-teman jangan lupa mendaftar untuk menjadi timnya travel system, dan kita akan have fun di sini mengerjakan beberapa project yang teman-teman akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan pengalaman melalui program magang Merdeka ini. Oke, Kak Gilang, terima kasih. Oke, gimana nih travelers? Apakah sudah berminat untuk join bersama dengan kami di Travel System? Nah, nantikan informasi selanjutnya yang mungkin akan kami share di media sosial kami di Travel System tentunya ya Kak Gilang. Nah oke, Kak Gilang, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya saat ini kita akan sharing session kembali mungkin di lain kesempatan, karena mengingat waktu kita yang cukup terbatas untuk sharing session pada saat ini. Mungkin dari Kak Gilang sendiri ada nggak yang mau disampaikan kepada travelers yang sedang mendengarkan podcast pada saat ini? Mungkin satu pesan dua ya. Ini bukan pesan-kesan Kak Gilang, tapi ya, setelah memaparkan mengenai informasi pemagang, ada nggak yang harus dipersiapkan Kak Gilang? Oke, yang harus dipersiapkan untuk teman-teman pemagang, siapkan CV teman-teman dengan baik. Bisa lihat contohnya di CV, tidak perlu CV yang sangat kreatif, yang terlalu berlebihan ya. Yang kita lihat itu adalah substansinya. Jika misalnya teman-teman sudah pernah mengerjakan proyek-proyek tertentu dan kita lihat itu cocok dengan divisinya, ya kemungkinan besar teman-teman akan bisa masuk ke dalam timnya travel system. Begitu. Jadi siapkan CV-nya, portfolionya jangan lupa. Yang belum ada portfolionya, mulai dari sekarang cari kegiatan yang mana itu bisa meningkatkan nilai jual teman-teman, tidak hanya ke travel system tapi juga ke mitra-mitra lain teman-teman yang mungkin lebih tertarik ke ke mitra-mitra yang lain sesuai dengan ekspektasi dan harapan teman-teman semua. Oke, travelers, jangan lupa untuk mempersiapkan CV, resume ataupun portofolio yang kalian punya saat ini, dan tentunya jadilah menjadi bagian nantinya bersama dengan kami di Travel System. Nah, karena kita sudah berbincang-bincang lebih lanjut ya Kak, dan ini juga sudah banyak banget nih kita bahas mengenai Travel System. Saat ini kita bakal masuk ke games This or That. Jadi di sini gamesnya Kak Gilang akan menjawab lebih cepat dan secara langsung. Misalnya bakso atau mie ayam, langsung Kak, bakso. Nah, gitu ya Kak Gilang. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan Kak Gilang jawab secara cepat, dan juga travel lovers yang ada dimanapun saat ini berada. Dan jangan lupa kita bakal seru-seruan bareng nih bersama dengan Kak Gilang. Oke, langsung saja Kak Gilang, are you ready? Ya. Oke, ready ya. Pilih WFH atau WFO? WFH. Oke, kerjasama dengan pemerintah atau non pemerintah? Non pemerintah. Pantai atau gunung? Gunung. K-drama atau Netflix series? Netflix series. Oke, masak sendiri atau order online? Masak sendiri dong. Menyendiri atau suka rame-rame? Rame-rame. Oke, rame-rame ya. Oke, pilih coklat atau strawberry? Coklat. Mie goreng atau mie kuah? Mie kuah. Oke, kopi atau teh? Kopi. Mayang atau Fuji? Sorry, apa? Mayang atau Fuji? Fuji. Fuji. Pilih aku atau dia? Aku sendiri. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mas Gilang pada podcast kali ini.
Nah oke, Mas Gilang sungguh luar biasa ya untuk podcast pada saat ini. Sungguh banyak pelajaran ataupun ilmu yang sudah kita dapatkan, terutama bagi teman-teman travel lovers yang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan live kita pada saat ini. Dan memang ini seru banget tentunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa lebih sharing lebih banyak, Kak Gilang, mungkin proyek-proyek yang bakal akan kita lakukan ke depannya seperti apa. Dan tentunya dari Kak Gilang seperti yang sudah Kak Gilang sampaikan, mungkin ada tidak closing statement baik itu pesan, kesan ataupun harapan ke depannya baik itu kepada travel system itu sendiri ataupun kepada teman-teman travel lovers, terutama anak-anak magang saat ini bekerja di travel system, Kak Gilang. Oke, karena travel system itu sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata teman-teman, dan tentunya siapa sih yang tidak suka traveling. Traveling itu boleh, saya juga suka traveling, bahkan terkadang saya menyebutkan diri saya sebagai full time traveler dibandingkan bekerja di mana. Mungkin satu pesan dari saya, ketika teman-teman traveling, ingat juga bahwa teman-teman harus menjadi responsible traveler, karena setiap dari hal yang maksudnya dari setiap saat ketika kita traveling kita juga memproduksi karbon ya yang cukup besar, yang mana 40% dari itu adalah dari sisi transportasinya. Oleh karena itu kami di travel system ini sangat menyarankan teman-teman untuk menjadi responsible traveler, menerapkan konsep sustainable tourism itu sendiri, mendukung lokal komunitas, produk lokal, membeli produk lokal, usahakan meminimalisir sampah plastik, dan juga mendukung sektor-sektor pariwisata yang juga mendukung pariwisata berkelanjutan. Jadi untuk mengurangi, kita menyebutnya namanya carbon offsetting. Jadi teman-teman sebagai traveler usahakan juga menjadi responsible traveler dengan offset your carbon atau membayar karbon yang sudah teman-teman produksi untuk membuat environment menjadi lebih baik. Itu. Oke, terima kasih banyak Kak Gilang, sungguh memberikan insight baru ya kepada kami, terutama harapannya tadi semoga travel system ini sendiri dapat berkembang dan tumbuh lebih besar lagi seperti startup seperti pada umumnya begitu, sehingga nantinya ada yang bisa dikenang nih bahwasanya dulu itu saya pernah magang di travel system loh, dibimbing sama mentor-mentor yang luar biasa kece dan keren banget nih begitu ya Kak Gilang. Nah teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu dan juga kesempatan yang sudah menyaksikan podcast bersama dengan kita saat ini. Dan tentunya sekali lagi saya mohon maaf Kak Gilang kalau misalnya ada penggunaan kata ataupun kalimat yang salah, mohon dimaafkan karena kita di sini sama-sama belajar begitu Kak Gilang. Dan tentunya ini last but not least, kami harap kepada teman-teman ataupun travel lovers yang saat ini jangan cuma mendengarkan sebatas ini aja, tetapi tunggu seri-seri selanjutnya dari podcast Travel System itu sendiri. Nah, saya Christiana Nugragea mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.